Militan Hamas menuding Israel menetapkan syarat-syarat baru yang menyebabkan tertundanya kesepakatan gencatan senjata. Dalam pernyataan pada Rabu 25 Desember 2024, Hamas menyebut bahwa Israel mengaitkan gencatan senjata dengan isu-isu baru, termasuk penarikan diri, tahanan, dan pemulangan pengungsi. Kondisi tersebut pun dianggap menghambat pencapaian kesepakatan yang telah dirancang sebelumnya. Dikutip dari Tribun News, negosiasi untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata itu berlangsung di Doha, Qatar. Namun pembicaraan yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir itu dilaporkan berjalan lambat dan rumit. Diketahui salah satu isu utama dalam negosiasi adalah tuntutan Hamas agar Israel menarik diri dari wilayah Netzarim dan Philadelphia. Sementara itu, Haaretz melaporkan bahwa Israel menyetujui pembebasan 200 tahanan Palestina yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi pernyataan Hamas yang menyebut Israel menyebabkan tertundanya kesepakatan gencatan senjata. Diketahui militan Palestina itu menyatakan bahwa Israel menetapkan syarat baru yang menghambat kesepakatan. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu pun membantah tuduhan tersebut dan balik menuding Hamas. Dalam pernyataannya pada Kamis 26 Desember 2024, Netanyahu menuding Hamas menciptakan hambatan dalam proses negosiasi. Ia menyebut Hamas berbohong dan mengingkari pemahaman yang telah dicapai. Perdana Menteri Israel itu juga menegaskan bahwa Israel berkomitmen untuk memulangkan para sandera yang masih ditahan di jalur Gaza. Sebelumnya pada Rabu 25 Desember 2024, Hamas menyatakan bahwa negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan sedang berlangsung di Doha, Qatar. Namun mereka menuduh Israel menambahkan syarat baru yang dinilai menghambat kesepakatan. Syarat itu mencakup penarikan diri, tahanan, gencatan senjata, dan pemulangan pengungsi. Pasukan Pertahanan Israel IDF berencana membangun koridor baru di wilayah utara jalur Gaza. Namun laporan itu berbeda dengan informasi yang dilansir oleh Washington Post. Pihaknya menyebut bahwa koridor tersebut telah dibangun di lokasi yang sedikit lebih ke selatan. Koridor baru tersebut dikabarkan mirip dengan koridor Netzarim yang ada di Gaza Tengah. Jika koridor ini benar-benar dibangun, jalur Gaza dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu melalui koridor Philadelphia, koridor Netzarim, dan koridor baru ini. Dikutip dari Tribun News, koridor Netzarim sendiri memiliki panjang sekira 4 mil dan menghubungkan Kibbutz Be'eri dengan pantai Gaza. Menurut i24 News, koridor tersebut memiliki peran strategis dalam memudahkan mobilitas militer Israel. IDF diklaim menggunakan koridor ini untuk pertahanan, menargetkan infrastruktur Hamas, serta melawan pejuang Palestina yang masih berada di kota Gaza. Pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL menyerukan penarikan tentara Israel dari Lebanon Selatan. Pihaknya mendesak agar militer Zionis segera menarik pasukannya tepat waktu. Hal itu berlandaskan pada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimulai pada 27 November 2024 lalu. Dalam gencatan senjata 60 hari itu, terdapat persetujuan untuk menarik militer Israel secara bertahap setelah lebih dari setahun perang. Dikutip dari The Times of Israel, berdasarkan perjanjian itu, Hizbullah harus meninggalkan posisi di Lebanon Selatan dan bergerak ke utara Sungai Litani, sedangkan Israel harus menarik penuh pasukannya dari selatan. Dalam sebuah pernyataan, UNIFIL menyuarakan keprihatinan atas apa yang disebut sebagai penghancuran terus-menerus oleh IDF. Pasukan penjaga perdamaian PBB itu lantas mendesak penarikan IDF tepat waktu
dan penempatan angkatan bersenjata Lebanon untuk menggantikan Hizbullah. Bos intelijen Israel Mossad David Barnea menyerukan agar Israel melakukan serangan langsung terhadap Iran. Operasi itu sebagai langkah strategis untuk membendung serangan yang didukung oleh Houthi di Yaman. Namun rupanya pendekatan Barnea ini bertentangan dengan pandangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu memilih untuk terus melancarkan serangan terhadap Houthi daripada ke Iran. Hal yang sama juga disuarakan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Diketahui Barnea mengajukan opsi itu dalam serangkaian diskusi yang menyoroti kurangnya hasil dari 3 gelombang serangan udara Israel di Yaman. Mossad sendiri meyakini bahwa menyerang Iran yang menjadi pendukung utama Houthi akan lebih efektif daripada hanya menargetkan militan Yaman itu. Namun Netanyahu justru tak setuju dengan penilaian Barnea. Perdana Menteri Israel tersebut mengatakan Iran adalah masalah yang berbeda yang akan ditangani di waktu yang tepat. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran tank Merkava Israel. Tanya itu, Al-Qassam juga menembak jatuh drone Evomax IDF di daerah Kem Baru di utara Nusairat jalur Gaza Tengah. Dikutip dari Pars Today, sayap militan Hamas itu juga menyerang sekumpulan tentara Israel dengan granat. Pihaknya melemparkan granat ke IDF yang berada di timur Kem Jabalia hingga membuat mereka tewas dan terluka. Granat itu dilemparkan dari jarak dekat oleh seorang mujahidin Al-Qassam. Seiring dengan itu, rudal Sam 7 Al-Qassam juga mengambil bagian dalam operasi di jalur Gaza Utara. Rudal tersebut menembak jatuh helikopter Apache IDF di barat kamp pengungsi Jabalia. Houthi Yaman meningkatkan serangannya terhadap Israel dalam sepekan terakhir. Pada Rabu 25 Desember 2024, mereka melesatkan rudal balistik dan drone ke zona industri Israel di wilayah Ashkelon. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengumumkan keberhasilan operasi tersebut melalui pernyataan resmi. Dikutip dari Tribun News, Saree menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama mencakup serangan rudal balistik yang menyasar posisi vital Israel di wilayah Jaffa, Palestina yang diduduki. Rudal balistik hipersonik Palestina 2 menjadi senjata andalan. Sedangkan tahap kedua, kawasan industri di wilayah Ashkelon menjadi target serangan pesawat tak berawak. Saree menegaskan bahwa kedua tahap operasi tersebut berhasil mencapai sasaran. Serangan ini pun disebut sebagai bagian dari solidaritas terhadap warga Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.